Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Ibu-ibu yang cantik semua sudah hadir di sini. Ada banyak sekali ibu-ibu. Ada Profesor Yuke, Bu Yuke Siregar. Ada, ini sepertinya ada Ibu Ketua IPK dari Yogyakarta juga berkenan hadir hari ini. Terima kasih sekali. Ya. Ibu sudah berkenan hadir, juga rekan-rekan yang lain sudah hadir di Zoom ini. Ya, hari ini kita akan mengobrol ya, talk show terkait dengan ADHD. Jadi, ibu-ibu sekalian yang sudah hadir di sini, HIMSI Jabar memiliki satu program dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia, itu kita menamakannya 10 to 10 Brain Day. Jadi rangkaian kegiatan menyelenggarakan Hari Kesehatan Mental dengan melaksanakan talk show dari mulai tanggal 10 Oktober sampai di 10 November sekaligus memperingati Hari Pahlawan. Nah, talk show hari ini adalah talk show yang kesekian kalinya dengan mengundang beberapa komunitas untuk berbicara terkait isu-isu kesehatan mental. Nah, khususnya hari ini, alhamdulillah sekali kami sangat merasa terhormat bahwa komunitas psikolog peduli ADHD berkenan untuk menjadi narasumber kita untuk berdiskusi, berbincang-bincang terkait dengan ADHD. Terima kasih sekali Bu Yuke, Mbak Eva, Mbak Ririn, juga komunitas yang lain yang sudah hadir. Baik, nah ini apakah saya perlu memperkenalkan dulu Bu Yuke? Sepertinya tidak perlu ya. Bu Yuke adalah guru kita semua. Sepertinya tidak ada yang tidak kenal beliau dan sangat expert di bidang ADHD ini. Kemudian ada Mbak Eva, anggota komunitas yang juga koordinator untuk pengembangan profesi ya di komunitas psikolog peduli ADHD. Kemudian juga ada Mbak Ririn, ini teman seangkatan saya waktu S2. Sekarang malah sudah duluan lulus menjadi dokter juga meneliti tentang ADHD. Jadi alhamdulillah hari ini kita bisa menghadirkan para pakar expert yang sangat fasih mungkin ya kalau diajak berbicara tentang ADHD. Baik, saya mungkin mulai dengan Bu Yuke dulu sebagai founder komunitas ini. Nah, Ibu bisa cerita Bu mengapa ADHD yang dijadikan concern utama oleh komunitas ini. Silakan Bu. Baik, terima kasih. Ini muridku ya waktu S2 ini, yang pernah nyuruh memberikan laporan, orang memberi laporannya loncat ini pagar saya, udah dikunci. Ya, jadi dia kaget sendiri ya. Saya sendiri juga kaget kok ada yang orang loncat gitu ya. Nah, sedangkan sebetulnya sudah Eva dengan saudari Rini dua-duanya anak bimbinganku. Karena dari dulu tertarik ADHD dari sejak S2 ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Mungkin bagi para para yang hadir, para peserta atau yang hadir pada hari ini, terima kasih atas kehadirannya. Dan juga terima kasih kepada HIMSI Jabar yang telah memberi kesempatan pada komunitas kita untuk ngobrol di sini ya. Baik, mungkin saya akan start kenapa dengan ADHD. Saya memang mendalami ADHD, ya anak dengan ADHD sejak barangkali tahun 90-an lah ya, saya mulai sampai sekarang gitu. Nah, saya sangat tertarik memang dengan ADHD itu dimulai ketika saya praktek, lalu seorang ibu membawa anak yang tidak bisa diam dan saya belum tahu kalau itu
ada anak dengan ADHD, karena dulu bukan itu yang disebutnya dengan ADHD ya, masih di DSM tuh beda ya, bukan AD dengan anak ADHD, itu macam-macam istilahnya kalau di DSM. 5 ada yang hiperkinetik, ada yang hiperaktif, akhirnya anak dengan ADHD. Saya sangat tertarik dan kemudian saya menekuni apa ya ini, kenapa ya anak ini. Lalu saya ngobrol dengan suami saya almarhum, kemudian saya dikenalkan dengan seorang dokter yang mendalami ini dan disertasinya juga ini, Dr. Dwijo. Jadi saya berangkat ke Jakarta, saya belajar dari beliau, saya baru ngerti. Nah, sejak itu saya tertarik. Kemudian mengembangkan dan saya punya yang sudah anak-anak yang berkembang dengan baik, yang saya mungkin tangani dari umur 3 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang kelas 1, ada yang kelas 2. Dan sekarang sudah ada yang menikah, yang mempunyai putra. Saya sangat terharu karena saya diundang menikahnya, tapi virtual. Dan dia juga telepon ketika melahirkannya, dia seorang laki-laki ya, arsitek. Saya terharu sekali, terus kemudian ada yang sudah S2 di Perancis dan sebagainya. Menurut saya anak dengan ADHD kalau ditangani dengan baik, dia akan berkembang dengan baik. Nah, sudah itu saya mulai mengembangkan pelatihan. Nah, kenapa berdirinya komunitas ini? Pertama sebetulnya mengundang saya adalah rekan sejawat saya, yaitu Fuka. Fuka punya biro metamorfosis ya, kalau tidak salah, membuat pelatihan. Saya diundang ke Jakarta. Kemudian ada 23 atau 25 para psikolog. Saya ini merasa muda terus karena dikelilingin sama yang murid-muridku yang masih muda-muda. Jadi kayaknya saya nggak tua-tua ya, padahal udah nenek-nenek saya. Nah, jadi kemudian saya ketemu dengan Fuka, lalu melakukan pelatihan. Ya, nanti mungkin itu ada. Bisa ditayangin nggak, supaya nggak supaya kelihatan sejarahnya, supaya kita bisa baca. Ya, saya supaya tidak hanya lihat gambar, saya cerita di situ. Terima kasih. Ya. Nah, kemudian mungkin nah, berawal dari sini. Nah, ketika saya sudah memberikan pelatihan, kemudian mereka bertanya, Bu, kita kalau ingin ngobrol sama Ibu gimana caranya? Loh, kalian nih generasi milenial, saya bilang, pasti punya cara banyak. Akhirnya memutuskanlah kita bersama-sama menjadi, kita bikin WA gitu ya, pada 15 April 2018 waktu itu. Nah, 23 orang ya tadinya. Nah, kita intens. Lalu Fuka yang jadi saya dibilang founder oleh kalian, kemudian co-foundernya adalah Saudara Fuka. Fuka ini yang membantu mengembangkan sekali. Kemudian dari 23 orang, ini pelatihan pertama. Kemudian ketika temu ilmiah nasional, itu saya melakukan pelatihan lagi tentang anak dengan ADHD, penanganan anak dengan ADHD untuk para psikolog. Banyak sekali yang ikut, tapi saya membatasi 25. Nah, sudah 25 itu pertama, ternyata banyak yang daftar sehingga dilakukan beberapa kali. Akhirnya beberapa kali, 5-6 kali, setiap kali 25 orang ya, 5 kali. Nah, ini co-foundernya ya. Saudara rekan kami Fuka, namanya Fuka ya, beliau harusnya Fuka ini yang bicara saat sekarang. Tapi Fuka sedang putrinya sedang sakit, jadi harus mendampingi putrinya. Kita doakan semoga Kirana yang sedang di rumah, halo Kirana. Ya, mudah-mudahan Kirana cepat sehat dan cepat pulih kembali. Saat ini Fuka sedang menemani Kirana. Nah, sudah itu
mungkin belum, baru ke situ menjadi 155 orang. 150 orang, 5 bisa penyebarannya bisa dikasih lihat di mana. Karena ketika pelatihan itu tidak hanya dari Jakarta, nah ini dulu. Tidak dari Jakarta, tetapi dari mana-mana. Sehingga kami bersiap semuanya mengatakan kami ingin masuk WA untuk peduli ADHD. Nah ini gambarannya mulai dari atas ya, Aceh Medan sampai ke sini itu banyak sekali dan jumlah 155. Kami sudah punya directory di mana saja tempat praktek kami yang disusun oleh FUKA dengan VK, namanya FUKA dan VK. Nah itu disusun ini sekarang ya. Jadi kita kalau ada yang di sini ada ini enggak yang menangani anak dengan ADHD di kota ini, dengan cepat sekali kita bisa memberikan. Nah ini adalah bagaimana perkembangan kita dari 23 orang sekarang menjadi 155. Nah, memang banyaknya psikolog klinis, tetapi sekarang ada yang masuk psikolog pendidikan, psikolog klinis dewasa, lalu ada yang industri. Untuk kami terbuka karena apa? Karena anak dengan ADHD penanganannya tidak hanya ketika masa anak, tapi dia long term, yaitu sampai mereka dewasa, yang makin lama mereka dilepas karena mandiri, harus mandiri. Nah, karena long term, kita jadi menerima itu psikolog yang nanti kan bisa bekerja sama, bagaimana di sekolah, bagaimana dengan bekerja, bagaimana nanti dengan kalau sudah perkawinan. Nah, ini ada klinis dewasa, ada klinis pendidikan, ada pendidikan, ada juga industri. Kebanyakan memang klinis anak ya, karena yang ikut waktu itu pelatihan banyak klinis anak. Tapi dengan banyaknya masuk, kita makin membuka di wawasan kita bahwa kita bisa sharing ilmu-ilmu dari yang berbagai setting tadi untuk membentuk sesuatu. Ya, misalnya dunia kerja, gimana mempersiapkan mereka dunia kerja, bagaimana mempersiapkan mereka di pendidikan, bagaimana mempersiapkan mereka perkawinan. Ini luar biasa kalau menurut saya. Itu program udah masuk ke dalam program-program kita. Ya, bisa kembali, Kak. Ini ada perkembangan kita sebelumnya lagi. Ke depan, lagi ke depan, ke depan. Nah, ya, lewat, ini lewat. Ya, nah, ini sudah berkembang, ya lewat sekarang. Nah, terus lewat saja. Ini. Nah, ini program kita. Ya, tujuan kita kenapa sih komunitas peduli ADHD? Karena memang tadi saya katakan penanganan anak dengan ADHD kalau dilakukan dari kecil dengan sesuai dengan apa? Supporting dari keluarga, supporting dari para ahli, saya yakin mereka dapat berkembang dengan baik. Ya. Nah, ini program komunitas punya 10 program besar sebetulnya. Yaitu satu, kita akan membuat standar-standar di dalam penanganan untuk profesionalisme dalam dalam penanganan anak dengan ADHD. Jadi itu membuat clinical pathway, membuat standar-standar di dalam interview atau observasi. Nah, nanti yang banyak cerita ini adalah Mbak Eva, karena Mbak Eva ya koordinator dalam pengembangan profesionalnya atau profesinya. Kedua, pengabdian masyarakat. Nah, pengabdian masyarakat itu bagaimana kita memberikan sesuatu kepada masyarakat untuk mengembangkan anak dengan ADHD. Ya, apakah itu dengan orang tuanya, dengan keluarganya, dengan sekolah dan sebagainya, kita akan ke arah ke sana. Yang hijau ini sudah dilakukan, sedang dilakukan sekarang. Sebetulnya sudah ada kelompok, kita tidak membentuk kelompok untuk orang tua karena kita fokusnya kepada pengembangan profesi. Nah, tapi ada Mbak Ririn ini sudah membentuk smart parent ya Mbak Rin, smart parent ya. Jadi yaitu khusus orang tua yang mempunyai anak dengan ADHD. Nah, kita tinggal mensupport saja. Jadi kita tidak perlu mengadakan sendiri, tapi siapapun kita
tidak perlu dipegang oleh kita semua, tidak akan terpegang semua. Tapi kalau ada yang punya, kita mensupport mereka. Nah, yang sering dilakukan oleh kita diskusi keilmuannya dari komunitas yang dilakukan bergilir. Siapa yang bisa dan siapa yang bisa itu boleh berbagi, siapa saja. Dan ternyata banyak peminatnya kalau teman mengumpulkan dan banyak sekali kita diskusinya. Nah, 3 ini sudah berlangsung dan selalu berlangsung. Nah, yang sedang akan 4 sampai 10 ini belum. Ya, jadi kayaknya step by step akan dijalankan, tapi kalau sudah jalankan yang 1 2 3 tetap jalan. Jadi tidak hilang. Jadi bukan sporadis ya. Bukan insidental, tetapi memang itu berjalan terus. Nah, yang lain juga akan jalan. Tapi tidak yang sudah dijalankan tetap akan dijalankan dengan program-program barunya. Nah, ini 10 besar ya. Ada penelitian, ada gimana case management, ada mungkin webinar, semua ada pelatihan berjenjang. Karena mereka ini semua yang mengusulkan bukan saya. Ya, karena saya menyerahkan full pada psikolog muda dan saya suka sekali dengan komunitas ini karena ada beberapa hal yang menurut saya sangat bagus di komunitas ini. Satu yang saya lihat, saya angkat topi pada mereka adalah kerjasama yang solid di antara mereka dengan kelompok besar, dengan keluarga besar di komunitas, tapi mereka solid saling support. Misalnya contohnya gini, pernah satu kali mau ceramah ya, kebetulan saya mau diminta oleh rekan-rekan sejawat ini tentang evidence based practice ya. Nah, ketika kita kemudian mereka menyusun sendiri panitia. Kemudian mereka nggak punya Zoom, maka yang ya kalau kita lihat jarak tuh jauh ya, Surabaya gitu ya. Tapi sekarang misalnya karena dekat ya virtual jadinya. Dia bilang saya punya Zoom gitu. Nanti dari Batam atau apa saya punya apa gitu ya. Jadi begitu indahnya. Ternyata menurut saya penting sekali kolaborasi ditumbuhkan pada profesi yang sejenis, itu penting sekali sehingga mereka ini saja kegiatan yang nanti 5 Desember dan apa itu siapa buka mendaftarkan siapa yang mau jadi panitia. Jadi di kita tidak ada iuran, tidak ada ketua atau apa. Semuanya bisa berkontribusi. Nanti mendaftarkan mereka siapa yang menjadi panitia. Nanti ditutup cuma 10 orang misalnya ya. Nanti ganti lagi. Nah, itu menurut saya sesuatu dinamika yang bagus ya. Ini sudah berdiri dari 2015 kalau nggak salah ya. Nah, itu satu support. Jadi kenapa sih ada ini tadi dikembangkan profesionalisme dalam penanganan anak dengan ADHD? Karena long term profesionalisme. Jadi mereka tidak asal melakukan tetapi dengan penuh tanggung jawab dan penuh kasih sayang. Lalu kemudian dikembangkan kolaborasi antar sejawat. Itu ya, antar sejawat itu kita tumbuhkan. Dan terakhir, kita menumbuhkan growth mindset di antara kita. Jadi melihat kendala bukan sebagai sesuatu yang menyusahkan, melihat teman sendiri lebih maju, bukan menjadi kompetisi yang kita merasa jealous ya, tetapi justru belajar dari teman itu. Nah, itu yang saya lihat ada di komunitas ini. Belajar satu sama lain, kemudian mereka mau berbagi, bahkan mereka itu saling posting kalau ada suatu buku baru, kemudian ada kegiatan-kegiatan yang baru. Nah, itu kegiatan bukan komunitas ini mengadakan, mereka itu bisa melakukan. Nah, itu adalah komunitas yang sedang berlangsung saat ini. Dan saya merasa angkat topi dan bangga dengan berkembang 155 tidak hanya terfokus pada satu daerah, tapi ternyata ke ujung. Dan setiap kali bertambah, kemarin baru masuk lagi satu ya, ingin masuk. Jadi psikolog klinis anak ya, yang baru. Nah, itu menurut saya dengan berkembang ini mudah-mudahan
anak dengan ADHD dapat tertanganinya tidak terfokus pada satu daerah, tapi kita memfokuskan kepada seluruh di tanah air kita ini sehingga menangani anak itu dengan baik. Itu mungkin Neni, saya manggilnya Neni aja ya Neni ya, supaya enak ya. Iya Bu. Ibu selalu menjadi guru saya. Ya, oke. Jadi itu kayaknya keterangan saya. Mudah-mudahan ini berjalan dan sebetulnya saya nggak banyak bergerak. Yang bergerak ada yang muda-muda dan saya senang berada di tengah-tengah mereka. Banyak tawanya, banyak bercandanya. 19.30 rapat iya dan sebagainya. Menurut saya luar biasa. Saya bangga sama mereka. Itu Mbak Neni. Ya Bu, saya juga bangga sama Ibu dan bangga juga bisa masuk komunitas ini, jadi bisa belajar banyak. Karena kalau sendirian biasanya kurang motivasi, kalau rame-rame jadi semangat. Iya. Ya, Ibu akan selalu jadi inspirasi buat kami karena dengan tadi Ibu bilang Ibu udah nenek-nenek tapi masih luar biasa gitu ya. Itu jadi apa ya? Jadi memicu buat kita juga yang muda-muda untuk lebih semangat mungkin ya terus-menerus melakukan sesuatu untuk memberi manfaat pada banyak orang. Kadang-kadang kalau bertanya apa yang harus dilakukan Bu, aku diam aja. Iya Rin, aku diam aja ya supaya mereka sendiri yang berkembang ya. Lama-lama mereka berkembang. Saya yakin mereka berkembang jadi psikolog yang the best. Amin, amin, amin. Ibu sebagai founder, mewakili Mbak Fuka juga mungkin co-founder. Harapannya apa Bu terhadap komunitas psikolog peduli ADHD ini? Saya pertama kali selalu menekankan profesionalisme dalam menangani klien, penuh tanggung jawab, ya. Satu hal dengan hati. Jadi kalau kita tidak menangani dengan hati, itu melihat klien sebagai objek. Tapi kalau kita menangani dengan hati, kita melihat dia sebagai seorang yang harus dijaga kesejahteraannya. Dan kita tidak bosan untuk belajar. Jadi saya mengharapkan komunitas ini, semua psikolog yang di sini siapapun, itu menjadi yang menangani profesionalisme, tidak hanya ilmu, tetapi dia dengan hati. Tidak terus kemudian antar teman tidak pelit ilmu. Bagi ilmu tuh nggak akan habis soalnya. Kita harus menjadi gelas. Jadi gelas tuh penuhin sama kita. Nanti orang mau minum silahkan. Isi lagi sama kita yang baru. Jadi jangan takut, ilmu nggak akan habis. Kalau kita pelit, buku pelit, nggak dikasih, itu emang untuk apa nyimpan ilmu? Kalau udah nggak ada kita, kan banyak psikolognya jadinya, ya kan? Kita tidak terlalu ada kan di dunia ini. Jadi kalau nggak ada ya berapa puluh nih psikolog yang menangani anak dengan ADHD. Senang sekali saya dengan ada sesuatu. Harapan saya tadi bukan sekedar psikolog, tapi saintis dengan praktisi dan sains dan art. Art inilah hati. Ya, jadi betul-betul ditanamkan itu. Dan saya melihat itu ada di komunitas ini. Karena antar teman Anda harus dengan hati. Ya, itu harapan saya. Iya, mudah-mudahan kita semua bisa memenuhi harapan Ibu ya, Mbak Eva, Mbak Ririn, dan teman-teman semua yang di komunitas. Amin ya. Ya, dari sini masih ada yang mau disampaikan Ibu terkait dengan presentasi ini? Aja. Tolong kegiatannya sebelum sampai ke Mbak Eva. Kegiatan yang tadi, yang foto-foto. Tadi setelah program, Mbak. Setelah program. Oke. Sesudah program. Nanti kan yang di bawah itu Mbak Eva sama Saudara Eva sama ini ya, Saudara Ririn. Ini ya, Bu. Iya. Ini dikasih lihat aja, ini sedang workshop. Ya, ini yang mulai dari. Jadi ini mulainya dari yang Mbak Fuka ya, Bu ya, yang di Depok ya. Bukan.
Ini yang di Depok yang tadi. Iya. Yang ini yang di Depok. Nah sekarang yang ke sini sudah, nah ini di Bandung. Di Bandung, yang saya ikut ini. Masuk, terus sudah itu ada lagi. Ada lagi ini yang di ini di Surabaya. Surabaya. Ya, Surabaya ini semua psikolog klinis anak ya. Ada psikiatrinya ikut. Terus kemudian ini di Surabaya di bawah Mbak Rike. Ya, Saudara Rike. Nah, ini Jakarta. Ini di Jakarta ya. Mudah-mudah kan? Tuh, kan saya seneng kan di tengah mereka kan. Nah, Ibu jadi ikutan centil ya Bu kalau di sini. Ikutan centil kayak mereka tuh ke bawah-bawah. Nah, ini adalah mereka ya. Anggota terus dari karena ada workshop ini jadi nambah terus. Karena mereka langsung masuk dan berbagi nih semuanya ini. Ya, ini sedang latihan ya. Oke. Lagi. Nah, ini tadi ya berkembangnya itu cepat. Nah, ini mungkin bersama mengabdi untuk ADHD itu adalah moto kita. Ya, mungkin sudah ini habis ya. Langsung masuk Mbak Eva ya. Iya. Oke. Iya. Bu, untuk ikut di komunitas apakah harus ikut workshop Ibu? Enggak. Aku nggak jualan workshop loh. Makanya saya tanya, Bu, takutnya ada yang mikirnya seperti itu. Enggak ada kaitannya. Masuk aja. Baik. Terima kasih Ibu. Ya, jadi teman-teman yang hadir ataupun yang menyaksikan melalui YouTube untuk bisa ikut bergabung di komunitas itu bebas ya. Siapa saja bisa ikut. Yang penting tadi Ibu sudah mempunyai harapan ya, dan itu mungkin jadi amanah buat kita, buat para anggota ya, untuk profesional, bekerja dengan hati juga dengan saintifik gitu ya, jangan asal-asalan. Karena ya kita tahu sekarang eranya digital, semua ada di internet. Nah, kadang-kadang mereka larinya ke informasi-informasi yang mungkin kurang valid. Maka salah satu profesionalisme kita juga mungkin untuk bisa menyampaikan hal-hal yang valid, scientific gitu ya, evidence based juga mungkin itu perlu diperhatikan juga. Ada lagi Bu, barangkali tapi sebelum ke psikolog ya? Ya, psikolog ya Bu. Apa-apa, tapi psikolog, oke. Oke, psikolog apapun. Psikolog. Tidak hanya klinis, industri juga bisa karena penanganan ADHD memang sedang bergerak ke sana. Ya, sampai dewasa ya Bu ya, tidak hanya anak-anak. Dan itu tadi yang Ibu sampaikan bahwa salah satu atau beberapa klien Ibu yang Ibu temani dari mulai kecil sampai dewasa dan menikah, memang ternyata orang dengan ADHD itu akan bisa berfungsi secara sosial dengan optimal kalau ditangani dengan komprehensif dan terus-menerus ya Bu ya, nggak berhenti. Jadi itu mungkin juga jadi apa ya, berita bagus dan informasi yang sangat penting. Jadi kalau ada di antara kita yang mungkin hidup dengan ADHD, kita bisa sama seperti yang lain, asal ditanganinya dengan benar dan terus-menerus begitu ya. Makanya ini disebut sebagai long life ya. Ya. Oke, baik, terima kasih sekali Ibu sudah memperkenalkan komunitas. Kita lanjut ke Mbak Eva. Mbak Eva ini adalah juga seorang psikolog, muridnya Bu Yuke juga dari Unpad. Punya ini ya Mbak ya, biro atensi ya Mbak ya. Namanya saja biro atensi, bukan biro sih Mbak, itu blog saya aja khusus, namanya atensi. Boleh Mbak Eva memperkenalkan sedikit tentang dirinya supaya yang lain juga mungkin paham ya, dan bagaimana keterlibatan Mbak Eva di komunitas ini pada awalnya. Silakan Mbak. Ya, baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, salam sejahtera untuk rekan-rekan sejawat sesama psikolog. Kemudian saya ingin tahu sebetulnya Mbak Neni, bisa dicek sudah berapa banyak yang bergabung di live streaming YouTube, teman-teman, karena dari pagi ini sejak dipublikasi, klien-klien saya juga sudah banyak yang tanya minta linknya. Oh iya, Hmm. di YouTube sebentar. Ini sudah ada beberapa komen yang memberikan dukungan. Saya lihat yang nontonnya ada berapa. Karena sebetulnya banyak juga tadi yang bertanya untuk link YouTube. Mudah-mudahan teman-teman, rekan sejawat, juga Ibu dan Bapak masyarakat umum sebetulnya kan boleh gabung juga. Mudah-mudahan bisa bergabung. Kalau menemukan, boleh disebutkan Mbak Neni untuk bergabung ke sini? Supaya Ya, HIMSI Jawa Barat saja. YouTube-nya HIMSI Jawa Barat. Sekarang yang menyaksikan ada 30 orang melalui YouTube. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bisa di-broadcast ke teman-teman, juga mungkin di-broadcast juga ke masyarakat umum. Boleh langsung bergabung di channel YouTube live streaming HIMSI Jawa Barat. Jawa Barat. Oke. Ya, baik. Terima kasih Mbak Neni. Kalau tadi minta memperkenalkan diri dulu. Saya sih singkat aja. Nama saya Eva Silvana, saya seorang psikolog klinis anak. Saya posisi di Jakarta, sementara Bu Yuke tadi di Bandung. Saya tidak tahu Mbak Neni di mana di Bandung ya? Saya di Tasikmalaya, Mbak. Oh iya, di Tasikmalaya, Mbak Ririn di Jakarta, Alhamdulillah. Jadi saya sebetulnya bergabung dengan komunitas psikolog peduli ADHD ini karena disenggol juga oleh Mbak Ririn waktu itu. Jadi selama perjuangan Mbak Ririn menyelesaikan program doktor waktu itu, gitu ya. Setelah sekian lama selesai dengan program S2, dengan tesisnya juga tentang ADHD, kemudian dosen pembimbing utamanya juga Ibu Yuke. Setelah lama nggak ketemu Bu Yuke, ketemulah dengan Mbak Ririn, ayo Mbak Eva, saya ada tema disertasi ini, ayo kita ketemu Bu Yuke. Aduh, saya udah lama nggak ketemu Bu Yuke, kangen juga gitu kan. Kangen juga. Ngobrol-ngobrol waktu itu di apartemen Bu Yuke, pastinya tema ADHD. Waktu itu beliau sudah rampung dengan buku tentang ADHD-nya ya, Bu Yuke ya. Jadi waktu itu launching buku Bu Yuke tentang ADHD. Jadi rasanya kepala ke-trigger lagi gitu ya. Jadi muncul lagi rasa kangen saya tentang tema ADHD ini, dan kebetulan memang selama saya praktek di klinik banyak sekali menemukan bertemu dengan klien-klien anak, karena saya spesialisasinya di anak dan remaja dengan keluhan ADHD. Jadi seperti sedang haus ketemu air yang menyegarkan gitu waktu ketemu Mbak Ririn. Ayo, saya bilang, gabung di komunitas psikolog peduli ADHD, ayo banget gitu. Itu sih, tapi saya lupa tuh tahunnya tahun berapa, mungkin nanti Mbak Ririn bisa ingatkan. Oke, jadi mulainya dari sana ya Mbak Eva ya? Betul. Jadi sebetulnya di komunitas sendiri apa yang kegiatan yang sudah Mbak Eva lakukan selama bergabung di komunitas? Oke, saya kaget juga karena waktu awal bergabung, waduh ini sudah sekian puluh bahkan ratus kalau nggak salah ya. Jadi saya rasanya masuk ke komunitas yang sudah ongoing, sudah berjalan. Jadi ya saya kan baru masuk, jadi saya pasif, saya ikuti dulu, coba saya pelajari dulu. Oh ternyata komunitas ini berisi para psikolog yang tersebar di wilayah Indonesia. Saya agak kaget juga waktu itu. Waduh, ini banyak banget dan ini tersebar di seluruh Indonesia. Jadi, oh ternyata ini merupakan hikmah pandemi ternyata ya. Dengan hebatnya teknologi, akhirnya psikolog-psikolog terutama psikolog klinis dan klinis anak dari mulai wilayah Aceh sampai ke Indonesia Timur itu tersatukan dengan dengan teknologi dan
kami semua bersatu di dalam komunitas psikolog peduli ADHD. Ini salah satu hikmah pandemi sebetulnya. Ya, jadi kalau saya lihat memang makin hari makin besar ada walaupun 1-2 yang bergabung. Jadi saya juga selalu menyampaikan sama teman-teman, ini sumber dayanya udah besar banget. Jadi ini kalau sumber daya alam ini gede banget, terus mau diapakan, sayang, ini sumber dayanya besar sekali gitu ya. Ayo kalau bergerak bersama ini bisa jadi satu karya loh gitu. Dan saya lihat juga teman-teman karena tersebar di seluruh Indonesia gitu ya, memang diskusinya seputar ADHD kalau saya lihat ya. Jadi misalnya ada teman di Medan menanyakan kasus baru saja menangani anak ADHD seperti ini. Nanti ada lagi teman misalnya dari wilayah Bali bertanya lagi lah. Ini sebetulnya kalau misalnya pertanyaan yang sama, kalau misalnya bisa dijawab dengan suatu standar penanganan ADHD yang baku, ini bisa menjawab semua pertanyaan dan rasa ingin tahu teman-teman lah, supaya kami bisa menangani anak dengan ADHD ini secara terstandar gitu. Jadi ya itulah sebetulnya kenapa saya sebetulnya jangan sebut koordinator juga ya. Saya sebetulnya sih inginnya ayo teman-teman gitu, kita sama-sama nih gitu ya, kita buat satu standar untuk penanganan ADHD ini, supaya nanti kalau standar penanganan ADHD ini sudah selesai, nanti kan sebetulnya ujungnya itu adalah satu bentuk clinical pathway. Gitu. Jadi nanti nggak ada yang bertanya-tanya lagi. Kalau observasinya bagaimana, terus kalau interview apa yang ditanyakan, nah itu nanti akan terstandar dan akan terjawab semua di clinical pathway ini. Itu sih sebetulnya kalau concern saya, gitu Mbak. Oke, jadi memang karena dalam prakteknya pun para psikolog ini masih kadang-kadang harus cari pegangan kali ya Mbak ya, ini apa sih yang harus dilakukan, bagaimana melakukannya. Nah, dengan banyaknya pertanyaan seperti itu, maka muncullah ide untuk menyusun standarisasi dalam bentuk clinical pathway gitu ya Mbak ya. Betul. Sebetulnya karena teman-teman sudah menjadi psikolog, sebetulnya sih sudah ada di kepala gitu ya. Hanya ya ini sepertinya untuk konfirmasi ini betul nggak ya, ini betul nggak ya. Ayolah kita bikin aja deh kalau gitu, kita bikin aja satu standar yang baku supaya kita kalau menari itu sama lah gerakannya gitu ya. Jangan satu ke kiri, satu ke kanan. Itu sih supaya sama aja gerakannya, supaya selaras. Oke, nah perjalanan clinical pathway ini udah sampai mana Mbak? Ada di presentasi ya? Oke, ini sih ini. Nah ini jadi kalau untuk saat ini kan namanya juga standar. Jadi apa yang saya lakukan nih dalam rangka penyusunan clinical pathway ini? Yang pertama sekarang ongoing sedang kami lakukan. Saya tidak sendiri, Mbak Neni. Saya juga kami tim gitu ya. Kebetulan hari ini saya yang mewakili teman-teman tim penyusun kerangka untuk clinical pathway ini. Nanti setelah slide ini ada teman-teman tim inti untuk penyusunan clinical pathway ini. Jadi, nah ini apa yang dilakukan oleh tim inti yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Yuke, bahwa di dalam komunitas psikolog peduli ADHD itu ada 2 program besar sebetulnya. Yang pertama untuk pengembangan profesi, itu yang sedang saya lakukan sekarang. Yang kedua untuk pengabdian ke masyarakat. Jadi kalau untuk pengembangan profesi kami memang lebih ke internal rekan-rekan sejawat seprofesi yaitu psikolog gitu. Nanti untuk pengembangan pengabdian ke masyarakat itu dari komunitas psikolog peduli ADHD untuk keluar komunitas, which is itu untuk ke masyarakat. Nanti yang akan disampaikan oleh Mbak Ririn. Ini apa yang sedang kami lakukan, tim lakukan. Jadi hingga saat ini masih proses penyusunan standar profesionalisme psikolog klinis untuk penanganan ADHD. Jadi kami membuat satu standar
mulai dari interview, kemudian observasi. Nah, nanti interview juga ada turunannya, Mbak. Gimana supaya kita seirama gitu ya. Untuk interview itu mulai dari interview awal, kemudian nanti ada interview lanjutan, kemudian masuk ke observasi, juga ada observasi awal dan observasi lanjutan. Itu kami upayakan bisa terwujud satu bentuk standar yang baku, yang mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk rekan-rekan psikolog klinis dan psikolog klinis anak semua gitu. Nah, ini sebetulnya untuk penyusunan standar ini tentunya dengan penasehat atau advisor, kami manggilnya advisor dari Prof. Yuke juga, dari Bu Yuke juga gitu ya. Karena kami nggak bisa bergerak sendiri gitu ya, tetap kami memang sebagai psikolog, sebagai expert judgment-nya, namun tetap dalam penyusunan standar ini kami selalu meminta advice, ya, nasihat dari Bu Yuke. Jadi Bu Yuke sebetulnya hanya meneropong dari jauh, kami yang bergerak, kami bergerak semua di dalam komunitas ini. Jadi Bu Yuke hanya lihat dari jauh aja sebetulnya, gitu ya. Tapi tetap kita tetap meminta saran dan masukan dari Bu Yuke. Nah ini kami nanti akan dibuat satu standar. Jadi kami juga mengumpulkan data, Mbak. Kami membuat satu instrumen yang kami bagikan juga ke rekan-rekan psikolog di dalam komunitas. Dan ini untuk penyebaran instrumennya tidak terpusat hanya di Jakarta saja, tapi di daerah-daerah yang ada di dalam komunitas. Tadi ada dari Medan, ada dari Batam, ada dari Banjarmasin, ada dari pokoknya dari setiap daerah, sehingga diharapkan standar ini nanti bisa juga mewakili bisa juga mewakili data dari teman-teman di daerahnya mereka gitu. Jadi bukan satu standar baku yang dibuat oleh misalnya saya yang ada di Jakarta, nanti nggak bisa dipakai di misalnya di betul. Jadi ini saya senang sekali karena teman-teman ini banyak dan tersebar di seluruh wilayah. Nah ini jadi mewakili suara teman-teman di instrumen ini nanti gitu, di standar standar baku untuk penanganan anak ADHD nanti. Gitu. Nah, saya mau memperkenalkan untuk tim inti penyusunan clinical pathway-nya. Nah, ini sebetulnya teman-teman inilah sebetulnya yang ini sebagai motor sebetulnya. Tapi kalau yang bekerja ya semua teman-teman di komunitas. Tapi ini sebagai motor untuk penyusunan standar penanganan ADHD ini. Yang pertama ada Mbak Dr. Anda Ratu Adewasna, psikolog. Ini beliau di Jakarta. Kemudian ada Mbak Meti Zakila, psikolog. Nah ini Mbak Meti, beliau psikolog, tapi beliau juga handal dalam statistik. Jadi kami untuk pengolahan data pembuatan standar ini tidak mencari ahli statistik di luar komunitas. Nah ini tadi yang kata Bu Yuke, dari komunitas untuk komunitas. Kebetulan nih Mbak Meti, beliau senang sekali ngotak-ngatik angka dan memang jago banget di statistik, jadi pengolahan data dipegang oleh Mbak Meti. Kemudian ada Mbak Fuka, sebagai founder tadi ya. Kemudian ada Pak Robi kalau nggak salah di Surabaya. Kemudian ada Mbak Nida Nadia, kemudian juga ada Mbak Amelia, Mbak Amel, ada Mbak Amel, kemudian ada Mbak, kenapa? Dari Malang. Ya, Mbak Amel dari Malang, Mbak Amelia Asis dari Malang, betul. Kemudian Mbak Ita tuh di Bandung ya Bu? Medan. Oh Medan, oh iya ya Mbak Ita di Medan, Mbak Ita Novita dari Medan. Kemudian ada Mbak Tri Susanti, ini dari daerah Tangerang. Kemudian ada Mbak Elva Yunira, ini dari mana ya Bu? Saya lupa. Oh,
Mbak Elva itu, aduh nanti deh saya lupa. Kemudian ada Mbak Betty. Mbak Betty itu dari Surabaya juga ya, Bu? Malang. Nah, dari Malang juga ya. Kemudian ada Banyuwangi, dari Banyuwangi. Mbak Betty Kumala dari Banyuwangi. Kemudian ada Mbak Mariani Sutanto. Ibu hafal Mbak Mariani dari mana? Enggak, kalau Ibu Mariani dari mana ya? Saya agak lupa nih. Iya, ini saking banyaknya ya Bu, jadi nggak bisa menghafal satu persatu. Jadi ini sebetulnya teman-teman yang menyusun kerangka standar penanganan ADHD yang nanti berujung pada clinical pathway untuk ADHD gitu. Ya mudah-mudahan sih mohon doanya dari teman-teman semua ini bisa rampung segera. Sekarang masih ongoing, masih dalam proses. Memang dengan kesibukan masing-masing teman-teman masih bisa menyempatkan diri untuk apa ya, untuk menyisihkan energinya. Sebetulnya ini bagus banget sih clinical pathway atau standar penanganan ADHD itu kan kalau sudah jadi bagus sekali karena ini tujuannya sih mudah-mudahan bisa dipakai oleh teman-teman semua di seluruh Indonesia. Gitu. Seperti itu Mbak Neni. Oke, ini keren banget ya Mbak Eva karena tadi ini akan khas Indonesia karena psikolognya tersebar hampir di seluruh Indonesia dan juga diakomodir ya Mbak ya kekhasan dari masing-masing wilayah ya. Jadi nggak bisa misalnya Mbak Eva di Jakarta berdasarkan pengalaman di Jakarta. Yang lain di Aceh juga misalnya bisa dimasukkan pengalamannya ketika mengelola yang di Aceh gitu ya Mbak ya. Ini kayaknya bakal keren banget nih Mbak. Betul. Jadi instrumen yang sedang dibuat sekarang, instrumen ini kan kami share ke komunitas. Jadi meminta yang 150 teman-teman di dalam komunitas ini untuk mengisi mereka sebagai expert judgment untuk diminta mengisi instrumen yang nantinya datanya akan diolah secara statistik. Gitu. Dan ini ya saya senang sekali sih teman-teman juga antusias, sebetulnya sangat berantusias dan mudah-mudahan cepat rampung. Amin. Oke. Iya, ini mulai ada beberapa pertanyaan nih di live YouTube nih. Oke, boleh Mbak. Ini ada, yang lain adalah apresiasi dari akun-akun dengan kegiatan ini dan apresiasi terhadap komunitas. Kemudian ada dari Nelros 77, share tentang penanganan ADHD remaja juga ya. Oke, ini mungkin akan jadi program lanjutan kayaknya nih Mbak Eva. Iya, ada di 10 program kan bahwa untuk workshop dan seminar-seminar itu pasti nanti jadi concern kami di komunitas ini. Jadi makanya tadi kan nanti ada di share tuh IG, monggo silahkan jangan lewatkan segala informasi tentang komunitas, silahkan bergabung dengan Instagramnya. Karena semua info nanti akan disampaikan di situ. Oke, akun Instagramnya Mbak, namanya? Oh boleh, saya sebutkan tapi nanti ada di slide ya. Komunitas peduli, komunitas psikolog peduli ADHD nanti juga ada di ujung slide, boleh di screenshot oleh teman-teman. Monggo silakan. Nah kalau yang di Instagram silakan, mau psikolog, mau masyarakat umum, monggo silakan bergabung di situ. Bisa ikut di sana ya. Kemudian ada dari akun Aisalim. Apakah ada grup atau komunitas kegiatan untuk anak-anak ADHD di Jakarta atau Jakarta Selatan? Yesus, nggak apa-apa sih, tapi jadi masukan juga ya. Kami catat juga. Betul, kami catat masukan. Nanti Ibu akan banyak, mudah-mudahan sih informasinya, makanya update terus di Instagram. Oke, nanti akan disampaikan ya Pak Aisalim, silakan dicek di akun Instagramnya Komunitas Psikolog Peduli ADHD. Kemudian ini dari algoritme Farzan. Kalau untuk area Bogor, siapa ya psikolog yang sudah bergabung dalam komunitas ini? Banyak. Bogor banyak juga. Bogor banyak juga. Betulnya Mbak Veka yang paling tahu. Iya.
bukan VK. Ya, nanti bisa ditanyakan langsung DM di Instagram ya Pak, karena datanya banyak sekali, jadi kami nggak bisa menghafal satu-satu, tapi database-nya kami punya. Jadi Bapak bergabung di Instagram, silahkan nanti DM di Instagram kami ya Pak, insya Allah nanti kami bantu. Oke, silakan ya. Ada directory juga mungkin ya. Iya. Oke, baik. Nah, itu yang bertanya. Selebihnya adalah siap mengosongkan gelas. Wah, Bu Yuke takut telat. Nih, terima kasih sudah membimbing kami dengan senang hati. Sejak anak kami kelas 2 SD sampai saat ini 20 tahun kemudian anak saya sudah bekerja. Ini dari Ibu Ani Sujiwo. Oh. Ya, salam Ibu Ani. Terima kasih sudah bergabung. Oke, nah ini yang dari YouTube sudah. Mbak Eva masih ada lagi yang mau disampaikan? Oke, kalau saya sih karena ini kami dari komunitas psikolog peduli ADHD baru publikasi. Sebelumnya kan kami banyak kegiatannya internal gitu. Jadi karena ini kami baru mensosialisasikan dan baru publikasi, ini sebenarnya publikasi pertama ya. Jadi mungkin teman-teman yang di YouTube dimanapun yang mendengarkan channel ini, bantu untuk mempublikasikan ke rekan-rekan yang lain, monggo mau psikolog, mau masyarakat, mau guru, monggo silahkan, mohon bantu share bahwa komunitas psikolog peduli ADHD bisa diakses di Instagram @komunitas psikolog peduli ADHD, gitu ya. Itu aja sih Mbak, kalau dari saya. Oke, baik, terima kasih sekali Mbak Eva sudah share apa yang sedang dilakukan ya terkait dengan penyusunan clinical pathway. Mari kita doakan bersama-sama semoga proses ini cepat rampung sehingga standar pelayanan ADHD untuk di seluruh Indonesia bisa rapi ya Mbak ya, terkelola dengan baik. Amin, amin. Terima kasih Mbak. Terima kasih Mbak Eva. Saya ada satu yang lupa, boleh? Ini logonya. Ibu, silahkan. Logonya. Oh iya, logo. Logonya ini bisa di depan itu. Saya lupa kenapa logonya ada orang-orang gitu ya. Ada di belakang yang besar, Mbak. Oh ini ya? Oh ini nih, ya. Oke. Ini sebetulnya maknanya banyak. Ini anak dengan ADHD dengan anak yang non ADHD saling berpegang tangan untuk maju ke depan bersama-sama. Ya, jadi bersama-sama maju, saling mendorong, saling membantu. Bisa juga para ahli dengan keluarga saling bersama-sama. Bisa juga para ahli dengan masyarakat bersama-sama mengembangkan anak remaja dengan dengan ADHD. Jadi ini adalah berpegangan tangan, jadi bersatu. Kalau tidak bersatu, tidak mungkin bisa. Dengan warna-warni, setiap anak dengan ADHD unik. Setiap anak dengan yang non ADHD unik. Tapi walaupun dengan unik, kita bisa menyatukan untuk mereka berlari bersama, mencapai sesuatu tujuan tertentu, yaitu mereka menjadi mandiri, menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab. Anak non-ADHD membantu anak dengan ADHD. Dan anak dengan ADHD tentu menerima support itu dengan baik. Mereka bisa berlari bersama. Suatu saat dia akan balik melihat ke kita dan bilang, kita sudah menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab. Nah, itu adalah yang harus kita capai. Ini berputar mereka, kemudian saling berpegang tangan dengan warna-warni dan keunikan. Dan psikolog yang menanganinya pasti unik juga, karena masing-masing punya gaya sendiri. Tapi tujuannya hanya satu, yaitu mengembangkan mereka melalui komunitas psikolog peduli ADHD. Itu inti dari logo ini. Terima kasih. Nah, terima kasih sekali Ibu. Merinding Bu dengar penjelasannya. Jadi ini kolaborasi sebetulnya ya Bu ya. Ya. Dan menjadi inklusif, jadi tidak eksklusif, tidak memisahkan antara ADHD dan non-ADHD, semua maju bersama, bergerak bersama, supaya bisa saling memandirikan, mungkin gitu ya Bu ya? Ya.
Baik, terima kasih Ibu tambahan untuk makna dari logo komunitas psikolog peduli ADHD. Oh ini Pak Nelros 77 bertanya lanjut nih. Di Jember adakah psikolog yang juga tergabung di komunitas ini? Waduh, kita lupa tuh ya. tapi kalau lihat di peta ini kayaknya ada mestinya ya, Ada, Jawa Timur dan sekitarnya. rasanya Ya, ada, rasanya ada sih. Rasanya. ada deh kayaknya. Ya. Ya, Kalau nanti lihat ya. di follow aja nanti ya Pak ya di IG-nya nanti akan disampaikan di sana, bisa DM-an juga akan disampaikan direktori dari posisi psikolog-psikolog yang concern terhadap masalah ADHD. Ini juga, oh ya, Pak Algoritme Farzan, sudah di-follow katanya. Wah, udah nambah nih Mbak Eva, follower di IG-nya. Ya, ajak juga masyarakat di Jember, Pak. Ya, silahkan di-follow IG-nya @komunitas psikolog peduli ADHD. Oke, terima kasih Mbak Eva, terima kasih Bu Yuke tambahannya. Mungkin kita ke Mbak Ririn ya, selanjutnya. Untuk menyampaikan apa nih kegiatan terdekat yang akan dilakukan oleh komunitas. Mangga Mbak Ririn. Oke, Assalamualaikum. Makasih Mbak Neni untuk kesempatannya. Alhamdulillah senang bisa sharing di sini untuk bisa share tentang apa sih seperti disampaikan sama Mbak Eva tadi, kita ini baru awal sosialisasi tentang kegiatan-kegiatan kita, terutama ke eksternal ya, karena yang di internal kan kita sudah beberapa tahun dan kita di sana cukup dinamis seperti yang Ibu Yuke sampaikan gitu terkait dengan kegiatan-kegiatan, walaupun nanti masih akan terus berkembang, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk di komunitas internal maupun, nah ini kita akan mulai untuk bisa bermanfaat ke eksternal nih Mbak Neni gitu ya, jadinya ini baru akan kita coba gitu ya untuk bisa gimana nih agar komunitas ini bisa, karena judulnya kan peduli ya, jadi gimana caranya bisa bermanfaat juga untuk masyarakat sekitar, terutama untuk anak-anak dan keluarga dengan ADHD ya, agar mereka bisa lebih berkembang optimal gitu, seperti disampaikan tadi, mereka bisa survive ke depannya, bisa mendapatkan karir yang bagus, produktif gitu ya, dan bisa bekerja ya di lapangan kerja, mudah-mudahan bisa support mereka seperti itu. Nah ini pengabdian masyarakat ya tadi ya, kita harapannya ini adalah kegiatan pembuka untuk sosialisasi komunitas psikolog peduli ADHD ini. Sebagai pembuka kita mau ngadain acara nih Mbak Neni yang terdekat di tanggal 5 Desember. Ini benar-benar acaranya kita kemas dengan acara yang fun ya. Kita ingin mengajak anak-anak, kemudian keluarga ya, kemudian sahabat-sahabat dari semua masyarakat, lingkungan masyarakat untuk bisa lebih aware terhadap ADHD seperti itu. Tapi ya tadi kita kemas dengan cara yang fun ya Mbak. Kita mau ngadain dongeng sama senam nih. Dongeng sama senam di tanggal 5 Desember jam 8 sampai jam 9 pagi. Hanya 1 jam, mudah-mudahan ini bisa menjadi pembuka awalan untuk kita sosialisasi tentang komunitas ini, biar masyarakat tahu tentang keberadaan komunitas psikolog peduli ADHD ini, dan tadi kita akan mulai bagaimana caranya membangun awareness terhadap ADHD, dan mudah-mudahan bisa support ADHD ke depannya. Seperti itu Mbak Neni. Oke, nah tujuannya apa nih Mbak Ririn dengan mengajak mendongeng dan ini ya, menari ya, senam ya, senam ceria. Tadi senam ceria ya. Ya, senam ceria ini nanti harapannya kita akan mungkin gerakan-gerakan sederhana gimana caranya untuk bisa menstimulasi konsentrasi ya, fokus anak-anak dengan ADHD, tapi kan karena konsentrasi bisa untuk semua gitu. Jadi kita mengajak juga untuk umum nih Mbak, nggak hanya untuk keluarga dengan anak dengan ADHD, tapi bisa untuk umum gitu. Jadi kita di sini benar-benar fun, ayo bersama, bergembira bersama gitu di kegiatan Minggu pagi.
Nah, ini tadi terkait dengan senamnya oleh Mbak Evi, nanti akan diinstruktur, beliau sudah terbiasa untuk bisa istilahnya menjadi instruktur senam, dan mudah-mudahan nanti gerakan-gerakannya bisa membantu menstimulasi terkait dengan konsentrasi. Kemudian terkait dengan dongeng, nanti kita akan coba untuk tema terkait dengan kepercayaan diri. Seperti itu yang akan dibawakan oleh Mbak Inge. Mbak Inge ini memang pendongeng. Ini menarik sekali karena beliau akan membawakan dongeng dengan musiknya, dengan alat musiknya, dan itu menarik ya. Saya coba beberapa kali lihat, itu menarik sekali gitu ya. Jadinya bikin anak-anak tuh jadi mau nonton gitu ya, bisa fokus untuk bisa menonton beliau mendongeng seperti itu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti bisa bermanfaat dan bisa membangun kepercayaan diri anak dengan ADHD maupun anak pada umumnya seperti itu. Dan kepercayaan diri oleh keluarga juga gitu ya, kepercayaan diri para keluarga untuk terus maju, untuk terus bergerak. Oke, kemudian mungkin itu ya, nanti melalui Zoom, nanti ada di situ ada link pendaftarannya. Monggo silakan daftar. Kami sudah benar sudah kami broadcast di Instagram Psikolog Peduli ADHD, bisa dilihat. Tapi kami juga broadcast lewat WhatsApp group, dimulai dari tim komunitas yang menyebarkan ke berbagai daerah, karena mereka berasal dari berbagai daerah. Mudah-mudahan sudah sampai. Kalaupun belum sampai, mudah-mudahan yang menonton ini juga ikut menyebarkan terkait dengan kegiatan ini, Mbak Neni. Gitu. Jadinya mudah-mudahan bisa banyak yang mengikuti, sehingga ya tadi kegiatan ini adalah untuk bersama gitu. Jadi ya memang membangun kebersamaan seperti itu, Mbak Neni. Oke, jadi ini bisa diikuti umum juga ya Mbak Ririn ya, keluarga. Oke, ADHD juga non ADHD. Oke. Pesertanya dibatasi nggak Mbak Ririn? Misalnya kalau udah 100 ditutup gitu penutupan pendaftaran. Oh enggak, jadi kita nanti semua bisa masuk ke link Zoom yang memang sudah ada. Tapi kalaupun tidak, kita akan live YouTube gitu. Tapi nanti kita akan lihat lagi seperti apa gitu. Tapi ya tadi kita coba untuk masuk dulu ke Zoom gitu ya. Nanti kalau misalkan memang banyak, kita buka untuk live YouTube. Dan mudah-mudahan kita ya tadi akan ada live YouTube-nya seperti itu. Jadi nanti ketika selesai juga masih bisa diikuti juga gerakan-gerakannya ataupun dongengnya, masih bisa bermanfaat juga buat yang memang saat itu berhalangan hadir seperti itu, Mbak Neni. Oh iya, ya jadi kalau misalnya pesertanya ingin bisa masuk ke Zoom, harus cepat-cepat daftarnya ya Mbak Ririn ya, biar betul harus cepat-cepat nih lewat. Nanti ada link pendaftaran. Jadi di link pendaftaran itu ketika sudah mengisi identitas, nanti di akhir akan ada link WhatsApp-nya, Mbak. Jadi WhatsApp untuk grup peserta seperti itu. Jadi nanti kami akan infokan info-info terkait dengan kegiatan ini melalui grup tersebut. Jadi jangan lupa untuk masuk link WhatsApp-nya setelah mendaftar tadi. Setelah mendaftar, iya. Kadang-kadang itu yang suka lupa ya, jadi ketinggalan informasi. Iya. Dan gratis ya Mbak Ririn? Gratis. Ini semua untuk bersama, dan luar biasa itu yang seperti disampaikan oleh Bu Yuke tadi, bahwa kegiatan ini benar-benar dari sesama psikolog di dalam komunitas itu yang semuanya bergerak. Jadi luar biasa saya berada di sana ketika semuanya support gitu terkait dengan Zoom-nya seperti apa, kemudian pematerinya ya jadinya dari pendongengnya, kemudian yang senam, itu semua adalah masukan dari tim komunitas yang mereka memang punya channel link dengan para pendongengnya, yang instrukturnya gitu ya. Jadi kita di sini berkolaborasi bersama gitu. Jadi guyup sekali nih Mbak Neni gitu. Jadi mudah-mudahan ini kayak misalkan temanya apa, itu juga lumayan kita berdiskusinya tidak sendiri 2 orang atau 3 orang, tapi bareng-bareng kita sama-sama berdiskusi. Jadi tema Minggu Ceria bersama sahabat, keluarga, dan anak dengan ADHD ini adalah bagian dari kumpulan berbagai masukan dari berbagai pihak yang ada di komunitas gitu. Jadinya jadi ada ya tadi ya istilahnya temanya cantik gitu. Mudah-mudahan ini bisa membantu untuk bisa lebih tadi tertarik untuk mengikuti kegiatan ini gitu. Jadi luar biasa di komunitas ini keguyupannya, kebersamaannya, dan kolaborasinya satu sama lain, Mbak Neni. Gitu.
Oke, iya keren juga ini. Dan yang Bunda Inge dan Kak Evi ini bukan psikolog ya, Mbak Ririn ya? Ya, bukan, kebetulan bukan, tapi kita hire untuk bisa support gitu ya, untuk kebetulan psikolognya ya, tadi ya, maksudnya bidangnya berbeda. Jadi ya tadi ya, apa sih istilahnya, ya tidak apa gitu ya, yang penting makna-makna yang kami harapkan gitu disampaikan untuk bisa membangun kepercayaan diri pada anak, dan tadi melatih fokus walaupun dengan gerakan-gerakan sederhana gitu ya, seperti itu. Ya, jadi artinya komunitas ini juga terbuka untuk kolaborasi di luar psikolog ya Mbak Ririn ya? Oh iya, betul sekali. Makanya salah satu programnya kan sebenarnya ada kolaborasi dengan pihak di luar, apa sih, ada psikolog dan non-psikolog gitu ya. Itu yang mungkin nanti akan terus berkembang program-programnya. Jadi mudah-mudahan monggo support kami gitu ya. Jadinya mudah-mudahan kami bisa bermanfaat untuk di psikolog sendiri gitu ya, di internal maupun eksternal gitu. Jadi kami bisa tadi profesional tapi juga ya tadi ya memegang prinsip-prinsip sebagai kode etik sebagai seorang psikolog, tapi juga psikolog yang punya hati yang ingin berbagi dengan masyarakat gitu agar lebih bermanfaat. Seperti itu Mbak Neni. Iya, nah jadi audiens yang ada di Zoom atau ada di YouTube sangat terbuka kemungkinan kolaborasi untuk ikut atau berpartisipasi ya di kegiatan-kegiatan komunitas ini. Jadi tidak tertutup hanya untuk psikolog saja. Jadi misalnya ada yang punya skill tertentu atau kemampuan tertentu ingin sharing lewat komunitas bisa ya Mbak Ririn ya? Iya, betul. Selama itu terkait dengan optimalisasi ADHD gitu ya, kita terbuka sekali untuk bisa saling berkolaborasi dengan non-psikolog. Mungkin ada kegiatan-kegiatan seperti Bu Yuke pernah sampaikan, mungkin dengan psikiater atau terapis, atau mungkin dengan dokter gitu ya, atau pedagog gitu ya. Kita bisa berkolaborasi gimana untuk optimalisasi, karena kan memang multimodal ya kalau ADHD sebenarnya, jadi bekerja sama dengan berbagai apa sih pihak untuk mungkin untuk pengembangannya nanti bisa ke sana seperti itu. Oke, iya jadi silahkan Bapak Ibu pemirsa, pemirsa udah kayak TV apa radio gitu ya. Jika ada yang ingin berkontribusi sangat terbuka ya komunitas. Iya. Bu Ririn, ada yang bertanya sebetulnya di WhatsApp saya nih, pendaftaran katanya sampai kapan? Pendaftaran dibuka sampai hari sebelum mulai gitu. Kita terbuka sekali Mbak gitu ya. Saat acara pun langsung masuk lihat live YouTube bisa saja gitu ya. Silakan aja monggo. Selama kalau Zoom mungkin selama masih ada kuotanya bisa saja gitu. Intinya kami ingin mengajak semua untuk bisa bersenang-senang dan bisa ya tadi ya istilahnya membangun kebersamaan sih, intinya seperti itu. Terima kasih. Oke. Ya, oke. Terima kasih Mbak Ririn. Ya. Mbak Eva, Bu Yuke, apakah ada yang tertinggal atau perlu disampaikan lagi barangkali? Ada yang masuk WA saya. Kalau bisa komunitas ini menjadi pusat informasi yang selalu up to date ya, dan serta sharing bagi orang tua dan personal yang mengalami ADHD. Mungkin ini saran yang sangat bagus ya, menjadi pusat informasi ya yang selalu up to date. Jadi menurut saya ini perlu menjadi perhatian, ini kan dari masyarakat ya. Jadi kayaknya perlu kita lihat. Mungkin ada dari peserta atau penontonnya yang ingin bertanya barangkali Mbak Neni. Iya, silahkan yang hadir di Zoom barangkali ada yang mau bertanya, mangga dipersilahkan. Sementara ini kalau saya lihat di YouTube belum ada lagi yang mengajukan pertanyaan. Atau mungkin saya boleh mewakili pertanyaan awam, Bu? Boleh, Mbak. Ini ADHD ini kan punya banyak wajah ya. Kadang-kadang tampilnya ada masalah perilaku, ada masalah emosi, ada masalah terkait dengan belajar. Nah, sebetulnya ADHD itu apa sih, Bu? Kayaknya nih Eva sama Ririn juga bisa jawab.
Silahkan, yang muda-muda. Eva Ririn silahkan. Yang pakarnya, Bu. Enggak ada pakar di sini. Silahkan jawab. Yang baru beres doktor, ayo jawab. Sama-sama sederhananya, sebenarnya kan ADHD, saya coba ya, maksudnya ADHD itu kan singkatan Attention Deficit Hyperactive Disorder. Sebenarnya kita di Indonesia sudah baku namanya GPPH, gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas. Hanya saja karena orang lebih aware-nya tentang istilah ADHD, jadi banyak yang masih menggunakan ADHD tadi. Nah, ini karakteristiknya ini ada 3 utamanya, itu ada inatensi, ada hiperaktif, dan ada impulsif. Nah, ini karena ketiga kondisi ini dengan berbagai ciri karakteristiknya, itu seringkali ada problem di lingkungan seperti itu. Jadi terkait sosialnya maupun akademiknya yang kadang kurang masih dipahami oleh masyarakat sekitar. Jadi kalau ADHD murni, ini sebenarnya IQ-nya mereka secara kognitifnya nggak ada problem gitu ya. Jadi mereka rata-rata, biasanya IQ-nya rata-rata ke atas gitu. Hanya saja, ya jadi dalam artian banyak ya, jadi yang IQ-nya 130 ke atas juga banyak gitu. Makanya kenapa tidak heran ADHD sebenarnya kalau dikembangkan optimal, mereka bisa sukses di kemudian hari, bisa karirnya lancar dan lain sebagainya, survive di kehidupan di dunia kerja maupun lingkungan. Tapi tadi memang butuh pendampingan di awal ya, terus menerus strategi-strategi yang perlu digunakan agar mereka bisa tadi kayak misalnya kan gampang lupa, tidak mudah mengorganisir tugas, misalkan seperti itu. Nah, itu kalau mereka tahu strateginya, mereka dibantu di awal dan mereka bisa terbiasa untuk melakukan itu, mereka sebenarnya bisa menjalani kehidupan seperti pada umumnya seperti itu. Jadi banyak ADHD juga yang S3 gitu ya, sampai yang keluar tadi seperti kliennya Bu Yuka juga banyak gitu ya. Tapi yang perlu dicatat, kondisi ADHD ini banyak juga yang komorbid. Nah, kayak misalnya komorbid dengan autis, dengan retardasi mental gitu ya, dengan berbagai problem lain. Nah, ini jadi terlihat ADHD-nya memang IQ-nya jadi di bawah kan gitu, tapi biasanya autis sama retardasi mentalnya lebih dominan gitu. Jadi ini si ADHD-nya ini penyerta gitu ya dalam kondisi-kondisi hiperaktifnya seperti itu. Tapi tadi istilahnya kalau murni itu umumnya berada di atas rata-rata ke atas. Jadi secara kognitif tidak ada problem nih Mbak Nen. Cuman karena kondisi tadi karakteristiknya yang ada problem fokusnya dan lain sebagainya, kadang secara akademik misalnya nggak maksimal, kadang tugasnya tidak selesai karena nggak fokus, gampang gelisah, lihat sana sini, jadi perlu waktu tambahan seperti itu. Tapi kalau di personal dari misalkan gurunya paham dan bisa mendampingi, dia bisa selesai gitu ya. Memang butuh diingatkan seperti itu. Itu sih Mbak Nen, jadi kondisi-kondisi itu. Jadi karena hiperaktif, impulsif, yang kadang spontanitas gitu ya, perilakunya yang tanpa ia sadari mungkin jadi tidak nyaman buat teman sebayanya, akhirnya di-reject oleh teman sebayanya. Jadi problemnya biasanya akademik sosial umumnya seperti itu Mbak Nen. Gitu Mbak Nen, mungkin itu ya yang singkat. Bener nggak nih Bu? Nanti Ibu lengkapi. Terima kasih Mbak Ririn. Ini mewakili yang ini aja ya, mewakili audiens. Iya, itu yang simpelnya sih, sederhananya. Tapi kalau dikaji lebih lanjut ya tadi banyak hal ya yang bisa dikaji seperti itu Mbak Nen. Oke. Yang lagi, yang lain? Monggo Mbak Eva mau menambahkan. Udah lengkap dong dari Mbak Riri. Biasanya sih kalau di masyarakat awam mungkin ya saya lebih banyak mendengarnya gangguan konsentrasi. That's it gitu ya. Gangguan konsentrasi Bu, anak saya gangguan konsentrasi gitu. Jadi kalau istilah ilmiahnya ya inilah ADHD, Attention Deficit Hyperactive Disorder, atau di Indonesia tuh GPPH ya. Gangguan pemusatan perhatian disertai hiperaktivitas. Betul. Nah, mungkin saya hanya menambahkan, tapi harus hati-hati dalam mendiagnosa. Karena tidak semua yang gangguan konsentrasi itu pasti ADHD. Tapi ADHD pasti mengalami masalah dalam konsentrasi.
Ya, jadi mungkin tidak semua yang menampilkan gejala tidak bisa konsentrasi itu pasti ADHD. Ya, jadi harus pemeriksaan dalam dan tidak bisa 1 hari 2 hari gitu ya. Jadi harus betul-betul teamwork dengan dokter ya dan sebagainya, baru kita bisa mendiagnosa. Jadi kayaknya itu tambahan saja. Iya, harus melibatkan banyak ahli ya, nggak boleh diagnosa sendiri. Nah, betul. Dengan unik ya, unik sekali anak ADHD. Iya. Tadi Mbak Ririn sampaikan, anaknya cerdas sebetulnya ya. Tadi kalau bisa di treatment, diperlakukan dengan tepat, diberikan perlakuan yang tepat dari kecil, itu bisa sukses. Dan banyak sebetulnya ya tokoh-tokoh juga ya, tokoh-tokoh yang sebetulnya mereka ADHD, tapi mereka jadi tokoh, bahkan menjadi ilmuwan. Gitu. Jadi jangan khawatir nih, mungkin orang tua yang putra-putrinya ADHD, kalau ditangani dengan tepat oleh ahlinya, itu insya Allah. Salah satunya tadi ya, pasiennya Bu Yuke ya, yang hadir juga di channel YouTube ini, alhamdulillah. Dari kecil katanya. Ya, dari masih kecil sekali. Oh, ini ada pertanyaan di YouTube dari Desi Kurniawati. Selamat siang, izin bertanya. Anak saya perempuan berusia 4 tahun. Anak saya ADHD tanpa komorbid. Apakah sebaiknya saya memasukkan ke sekolah inklusi atau sekolah umum biasa? Nah. Silahkan. Mungkin saya jawab aja ya. Nanti dijawab oleh Ririn dan Eva. Mungkin harus hati-hati kalau 4 tahun ya. Karena anak-anak usia 4 tahun itu juga kadang-kadang konsentrasinya belum full ya. Jadi harus hati-hati dengan diagnosa 4 tahun ya, itu udah pasti dia ADHD. Biasanya memang betul kita melihat ADHD itu umurnya kalau sudah di SD ya, kelas 2 misalnya. Tapi warning. Jadi kita lihat frekuensi intensitasnya, kita lihat ya. Kita lihat gitu. Nah, terus kita bisa melatihnya. Tapi dia TK, jadi nggak usah. Kalau menurut saya nggak perlu dimasukin inklusi dulu ya. Karena kan masih 4 tahun ya, masih di TK, masih apa ya, TKA atau TKA kan kalau nggak salah ya. Atau bisa playgroup, saya tidak tahu, tapi biarkan dia bermain dengan teman, tapi kita boleh melatih atensinya atau apanya. Nah, observasi dari ibu ibu dan bapak tuh perlu sekali untuk melihat perkembangannya. Tapi dia dijudge atau didiagnosa, oh dia ADHD, itu mungkin hati-hati karena harus dilihat dulu ya. Ada anak yang overaktif, gejalanya hampir mirip ya, gitu. Jadi kalau jawaban saya nggak usah dimasukin inklusi dulu karena dia bisa kita lihat perkembangannya ya. Nah, kemudian juga jangan cepat mendiagnosa, tapi amati dulu, lihat intensitasnya, dan kita bisa melatih seperti lazimnya melatih konsentrasi atau yang lainnya ya. Menurut saya itu mungkin jawabannya. Mungkin Ririn dan Eva mau menambahkan? Ya, tambahkan mungkinnya itulah perlunya kehati-hatian dalam mendiagnosa anak dengan ADHD. Jadi mungkin tadi seorang ibu yang menyatakan anaknya ADHD, ya belum tentu juga karena masih usia 4 tahun ya. Jadi memang harus perlu berhati-hati sekali. Jadi jangan sampai anak nggak bisa diam langsung orang tua atau guru bilang anaknya ADHD. Jadi memang tahapan pemeriksa kami sebagai psikolog ya sama, mungkin juga dokter juga ya, psikiater juga sama. Tahapannya cukup banyak dan kami sangat berhati-hati sehingga di ujungnya kita sampai bisa menyatakan bahwa anak ini ADHD atau bukan. Itu sih tambahan dari saya, Mbak Nuni. Ya, baik, terima kasih Mbak Eva. Mbak Ririn, ada yang mau ditambahkan lagi?
Iya, sebenarnya sih sama ya. Hanya saja mungkin nanti Ibu ketika tadi disampaikan bahwa memang di DSM-4 ada 4 tahun itu mulai terlihat gejalanya. Tapi tadi harus hati-hati terkait dengan karakteristik anak-anak usia tersebut yang memang masih banyak geraknya gitu ya, energinya masih besar untuk bergerak. Jadi ADHD itu geraknya itu sangat apa sih istilahnya, jadi tidak bertujuan. Kalau anak-anak pada umumnya kan melakukan sesuatu tuh banyak gerak tapi ada tujuan, terus ketika suruh diem ya mereka diem gitu. Nah kalau ADHD ini seperti nggak bertujuan, terus kadang susah untuk disuruh diem, baru sebentar udah langsung ini lagi gitu ya. Dalam artian harus dicermati benar-benar. Alangkah baiknya ibu coba buat kayak apa sih ringkasan perilaku sehari-harinya seperti apa. Jadi nanti kalau mau konsultasi bisa ditunjukkan gitu ya. Jadi apa sih istilahnya perilaku-perilaku apa yang muncul gitu. Jadi lebih terdiagnosis dengan lebih baik gitu dan akan lebih terlihat lagi saat sudah memasuki usia 7 tahun biasanya usia masuk sekolah gitu ya. Karena di sekolah kalau di TK kan masih banyak bermainnya ya, jadi tidak terlalu terlihat juga karena ya bermain, bergerak gitu. Tapi ketika masuk ke SD sudah dituntut untuk bisa tenang, sudah dituntut untuk bisa fokus dalam waktu yang lebih lama, itu akan lebih terlihat lagi ke ADHD-annya seperti itu. Jadi kalau untuk sekolah di TK sepertinya masih bisa tadi ya istilahnya tidak harus gitu ya, tapi kalau di SD nanti mungkin kalau misalkan semakin terlihat ke ADHD-annya, mungkin baru bisa ditindaklanjuti gitu ya, alangkah lebih baiknya ke inklusi. Dan yang perlu dicatat adalah sekolah ramah anak dengan ADHD-nya Ibu gitu ya. Jadinya banyak sekolah yang masih belum ramah gitu kan, tapi coba cari lingkungan yang memang ramah terhadap kondisi ini, jadinya mereka bisa lebih optimal seperti itu. Dan harapannya semua sekolah akan ramah dengan anak-anak ADHD maupun anak-anak yang lain seperti itu, anak-anak spesial lainnya. Mungkin begitu Bu Neni. Baik, terima kasih. Oh ini Bu Desinya nambahin lagi nih, nambahin info. Saya mau menambahkan anak saya speech delay, sudah di terapi SI dan terapi bicara sejak umur 2 tahun. Boleh ketemu ini? Sekarang anak saya sudah mulai bicara dan didiagnosis ADHD oleh dokter rehab medis katanya, tambahan infonya. Oke. Mungkin saya tidak bisa jawab ya mengenai ini ya Bu ya, karena harus melihat anaknya dan sebagainya. Tapi pada umumnya demikian. Salah satu ciri speech delay bisa karena ADHD bisa bukan mengatakan bukan ADHD, tetapi mengatakan hati-hati dalam mendiagnosa gitu ya. Jadi tidak semua anak dengan ADHD, anak prasekolah bergerak itu ADHD. Speech delay bisa terjadi enggak? Bisa, karena dia tidak bisa konsentrasi sehingga menangkap kata atau enggak. Itu speech delay bisa. Itu bisa anak tidak bergerak anak bergerak karena bisa ada masalah dalam speech-nya ya. Jadi dia ingin bicara tapi dia susah, maka dengan gerak bisa. Jadi berbagai macam kemungkinan, walaupun boleh saja Dok, saya tidak menyinggung diagnosa yang sudah dibuat oleh dokter rehab, tidak. Saya secara umum seperti itu, ya seperti itu. Jadi barangkali mungkin kalau saya tidak menjawab kasus ibu, karena kalau kasus ibu itu memerlukan saya lihat anaknya, memerlukan perkembangan dari anak, riwayatnya dan sebagainya, sehingga kita mantap untuk menentukannya. Tapi kalau pertanyaan seperti ini saya menjawab secara umum. Bisa speech delay, bisa karena konsentrasinya. Ya karena hiperaktif maka dia tidak bisa karena hiperaktif maka dia punya masalah konsentrasi. Nah itu karena dia bergerak, jadi nggak bisa nangkap kata-kata, bisa speech delay. Tadi ada satu lagi apa? Speech delay dan sensory motor integration. Terapi SI dan terapi bicara ya. Sejak 2 tahun. Ya itu udah terapi ya. Tapi penyebabnya kenapa sense integrasi juga itu ada sebabnya. Kenapa dapat terapi sensory motor integration, kenapa dapat terapi speech delay ya. Bisa karena ADHD? Mungkin bisa kalau memang sudah jelas ya
jelas simptomnya, jelas datanya. Tapi kalau baru hanya kalau untuk anak prasekolah saya mengatakan hati-hati itu pemeriksaannya harus mendetail sekali. Harus hati-hati, mendetail, tidak cepat-cepat gitu ya. Nah, itu hanya secara umum. Tidak menjawab kasus yang diutarakan Ibu karena saya tidak melihat anak ya tidak melakukan wawancara dan sebagainya. Mungkin itu saja. Jadi saya tambahkan sedikit Bu Yuke ya. Jadi ya betul. Mungkin belum menjawab, tapi mungkin bisa saya menyarankan dengan bertambahnya usia nanti, apalagi dipersiapkan untuk masuk sekolah, mungkin bisa juga kembali dibawa ke tenaga profesional, gitu ya. Karena kan ini baru 4 tahun dibawa ke mana tadi, Mbak Neni? Punten. Dokter rehab medik ya. Oh iya, iya. Terus memang betul. Jadi di situ memang dikembangkan. Diikuti saja programnya. Sambil terus berkonsultasi dengan tenaga profesional, bisa ke psikolog anak, atau bisa ke psikiater terdekat. Dan jangan lupa ikut gabung di Instagram kami. Itu penting tuh, itu penting Mbak Eva. Kalau di bawah dokter rehab, silahkan diteruskan aja dokter rehab. Oke. Tapi pasti dokter rehabnya akan mengatakan harus kemana sesudah ini. Ya, jadi continue ya, jangan pindah-pindah supaya penanganannya juga utuh, komprehensif ya. Itu barangkali Bu Desi. Ini ada pertanyaan lagi dari Om Unyet. Apakah anak ADHD bisa komorbid dengan mental retardasi? Apakah hanya perilakunya saja yang hiperaktif, tapi bukan ADHD? Saya boleh jawab ya? Iya Bu, silakan. Umumnya anak dengan anak dengan ADHD jarang dengan ID ya atau intellectual disability, tapi menampilkan ciri seperti inteligensi di bawahnya itu karena tidak optimal. Ya, jadi harus diperiksa betul. Betulkah dia ADHD atau dia hiperaktifnya karena intellectual disability-nya? Karena anak-anak dengan intellectual disability juga hiperaktif bisa. Karena mereka tidak paham untuk mengendalikan diri. Tapi kalau pada anak dengan ADHD, karena ada masalah di dalam executive function yang ada di brain, ya zat kimianya, maka zat kimia namanya dopamin itu ada masalah perkembangan yang lambat, sehingga itu adalah menyebab dopamin ini berfungsi untuk pengendalian diri, ya mengendalikan atensi, mengendalikan gerak, mengendalikan emosi, mengendalikan semua. Nah kalau ada problem itu, dia bisa itu ADHD. Tapi ID, ya intellectual disability atau tadi yang mental retardasi bisa menampilkan hiperaktif karena dia nggak mengerti apa yang harus dia lakukan dalam mengendalikan diri. Kalau tadi karena ada problem di brain-nya, itu pengendalian dirinya adalah lemah gitu ya. Nah jadi beda itu, etiologinya beda, tapi tampilan bisa sama. Makanya itu saya katakan hiperaktif itu gejala, tapi harus ditangani apa yang menyebabkannya. Nah, itu jadi hati-hati dengan gerak. Jadi jangan sebentar-bentar ADHD nanti overdiagnosis. Apa-apa yang gerak pasti apa yang ADHD pasti itu banyak ya macam-macam. Ya ada yang dikatakan look like gitu ya, mirip, tapi belum tentu. Oke, baik, terima kasih Ibu. Ini kita tinggal 1 menit lagi ya kalau lihat jadwal. Ada satu pertanyaan lagi dari Ibu Ani Sujiwo. Mohon maaf bertanya, apakah ADD termasuk dalam kegiatan komunitas ini? Bu Ani, apa kabar? Bu Yuko kenal. Yang tadi kan? Kliennya kan, kliennya Ibu. Oh iya. Bukan yang tadi?
Yang orang tua pasiennya Bu Yuke, bukan? Iya, Iya, yang dari iya. 2 tahun tadi, Bu. Yang dari 2 sampai tahun. 20 tahun. Ini dengan Zoom atau enggak? Di Enggak, YouTube Bu. kayaknya. Ini di YouTube, Bu. Oke. Ibu itu termasuk, semuanya masuk Bu. ADD garis miring ADHD. Itu masuk dalam satu kelompok. Iya. Jadi ikut ya IG-nya ya. Jangan lupa itu Jangan penting, lupa. Mbak Eva. Masuk ke Instagramnya ya, Bu. Biar terpapar informasi yang valid dan ini ya, yang benar ya. Oke, ini terakhir ada Bu Evi Sunarto. Terima kasih banget Bu Yuke. Saya Pio, jadi tertarik juga untuk menyerap ilmu penanganan ADHD. Jadi apa Mbak Eva pesannya? Silahkan bergabung. Silahkan bergabung. Ayo bergabung. Intinya masuk dulu ke Instagram, karena nanti akan banyak informasi juga di situ. Apa ininya? Apanya? Boleh tahu Mbak Evi apa Instagramnya. Oh, Pio Bu, dari industri katanya tadi. Oh, itu bagus sekali untuk mencari pekerjaan-pekerjaan seperti apa untuk anak dengan orang dewasa dan ADHD, itu bagus. Nah, boleh. Jadi kalau untuk masyarakat juga psikolog, monggo silahkan kalau mau bergabung di Instagram. Kalau masyarakat pun boleh kalau dia bisa memberikan kan yang cocok. Di Instagram @komunitas psikolog peduli ADHD. Jadi jangan lupa. Ya, terima kasih semuanya nih. Ini udah di akhir acara. Bu Yuke akan ada kegiatan lagi selanjutnya. Mangga silahkan Bu Yuke, Mbak Eva, Mbak Ririn menyampaikan closing statement untuk yang hadir hari ini. Mangga. Silahkan Mbak Eva dulu sama Mbak Ririn. Iya, mungkin dari saya dulu terkait dengan salah satu program komunitas psikolog peduli ADHD dengan mohon doanya, sebetulnya mohon doanya dari teman-teman rekan sejawat psikolog klinis dan psikolog klinis anak. Doakan kami, mudah-mudahan rencana kami membuat clinical pathway ADHD atau standar baku untuk penanganan anak dengan ADHD segera rampung, dan mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat bagi rekan-rekan psikolog sejawat di Indonesia. Itu saja dari saya. Mohon support dan dukungannya dari rekan-rekan semua, dan mudah-mudahan bermanfaat. Dan jangan lupa, jangan lupa apa? Follow Instagram @komunitas psikolog peduli ADHD. Gampang kok diingatnya, komunitas psikolog peduli ADHD. Ya, dari saya itu cukup, Mbak Neni. Terima kasih Mbak Eva. Mbak Ririn silahkan. Ya, terima kasih Mbak Neni untuk kesempatannya nih. Tadi saya cuma mau menyampaikan, mudah-mudahan para psikolog yang tergabung dalam komunitas ini mudah-mudahan bisa terus bergerak untuk bisa bermanfaat buat masyarakat. Sekali lagi, jangan lupa nantikan di tanggal 5 Desember, ikuti kegiatannya semua ya. Jadi anak-anaknya kalaupun sudah besar, silakan aja ikut gitu juga ya, dalam artian ya ikut bergerak bersama untuk bisa menyemarakan tadi istilahnya sosialisasi perkenalan kami dari komunitas, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bergembira bersama di tanggal 5 Desember. Selamat sampai jumpa di Minggu Ceria bersama ya. Mbak Neni, jangan lupa ada video yang belum ditampilkan dari teman-teman komunitas psikolog peduli ADHD. Oh iya, itu ada videonya ya. Mungkin ya, siap. Mbak Neni, mudah-mudahan terus bisa bermanfaat ya kami. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ririn. Jadi ayo para peserta silahkan mendaftar tanggal 5 Desember kita Minggu Ceria bersama dengan komunitas peduli ADHD, mendongeng dan menari ya, senam. Oke. Sebelum kita tutup, ini ada beberapa testimoni video dari anggota komunitas psikolog peduli ADHD menyampaikan apa sih benefit ataupun hal-hal baik yang terjadi dan mereka dapatkan selama bergabung dengan komunitas. Silakan Teh Vira.
Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Feby. Saya adalah psikolog klinis anak dan remaja yang saat ini berpraktek di RSUD Ulin Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saat ini saya tergabung di komunitas ADHD, dan di sini yang paling serunya adalah ketika kita mengadakan sharing keilmuan dari masing-masing peserta komunitas ADHD yang memiliki kompetensi tertentu. Selain itu juga di sini kita juga sering sharing tentang perkembangan penanganan anak-anak ADHD, sehingga kita semua selalu mendapatkan informasi terupdate dan terbaru, juga fresh, juga inovatif mengenai penanganan atau intervensi terhadap anak ADHD. Pokoknya seru banget di sini dan saya sangat senang bisa tergabung dalam komunitas ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meli Puspitasari, pemilik PT Humanika Internasional, sebuah konsultan yang memberikan layanan psikologi untuk anak dan orang dewasa. Saya berasal dari Kepulauan Riau, tepatnya Kota Batam. Dan saat ini saya sudah tergabung di dalam komunitas ADHD, Attention Deficit Hyperactive Disorder, yang diasuh oleh Profesor Dr. Ibu kesayangan kita, yaitu Ibu Yuke. Manfaatnya banyak sekali. Bahkan sekarang sudah tergabung lebih dari 150 psikolog klinis anak maupun psikolog klinis dewasa. Dan saya mendapatkan banyak sekali manfaat. Karena itu saya ingin mengajak teman-teman juga yang ingin meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan terhadap penanganan kasus-kasus klinis anak, terutama tentang ADHD, Attention Deficit Hyperactive Disorder. Yuk sama-sama kita bergabung di komunitas yang diasuh oleh pakar dalam bidang klinis anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum. Saya Sri Wahyuni, psikolog klinis di komunitas ADHD. Saya berpraktek di RSUP Dr. M. Jamil Padang. Menyenangkan sekali di komunitas ADHD. Komunitas ini sudah berjumlah 150-an yang terdiri dari psikolog klinis dan psikolog klinis anak yang memiliki minat tinggi dengan ADHD. Psikolognya juga sudah tersebar di seluruh Indonesia, mulai dari Aceh hingga Indonesia bagian timur. Nah, di sini juga ada diskusi internal komunitas seperti sharing keilmuan sesuai kompetensi yang dikuasai anggota komunitas dengan peserta anggota komunitas juga. Kemudian di sini ada sharing dan berbagi informasi terkait perkembangan ilmu tentang gangguan ADHD. Anggotanya solid dan banyak berbagi. Sukses juga untuk program perdana Minggu Ceria ADHD tanggal 5 Desember sebagai program perdana pengabdian kepada masyarakat. Tetap semangat. Sekali lagi sukses untuk komunitas ADHD. Terima kasih. Halo semuanya, saya Cecilia Sinaga, psikolog klinis anak dari Resident Special Center di Cikarang. Saya tergabung dalam komunitas psikolog peduli ADHD. Di dalam komunitas ini, kami saling belajar, berbagi pengalaman, dan juga meningkatkan kompetensi untuk menangani anak dengan ADHD. Oleh karena itu, jangan lupa ya, tanggal 5 Desember, kegiatan perdana kami untuk memberikan edukasi terhadap masyarakat sebagai bukti pengabdian kami untuk peduli ADHD. Terima kasih. Halo, sejak bergabung dengan komunitas psikolog peduli ADHD sekitar 3,5 tahun yang lalu, saya merasakan banyak manfaat yang bisa diperoleh. Komunitas ini terdiri dari psikolog klinis dan psikolog klinis anak yang tersebar di Indonesia dan disatukan dengan minat yang sama, yaitu kepedulian yang tinggi terhadap permasalahan orang dengan ADHD. Kegiatan komunitas ini cukup sering diisi dengan sharing informasi maupun sharing ilmu di antara anggota-anggotanya. Tentu sesuai dengan kompetensi masing-masing dan tetap berfokus pada perkembangan ilmu tentang ADHD. Hal inilah yang menurut saya menjadikan komunitas ini menjadi semakin solid belakangan ini. Sehubungan dengan dicanangkannya program Minggu Ceria bersama sahabat, keluarga, dan anak dengan ADHD pada tanggal 5 Desember 2021 nanti,
yang mana ini merupakan program perdana pengabdian kepada masyarakat, saya mengucapkan selamat dan sukses kepada teman-teman komunitas psikolog peduli ADHD. Semoga kedepannya akan lebih banyak lagi masyarakat luas yang memahami permasalahan ADHD ini. Dan harapan saya kedepannya bisa saling lebih bersinergi dalam penanganan orang dengan masalah ADHD secara terpadu bersama bidang-bidang ilmu yang lainnya. Terima kasih. Ya, baik. Oke, terima kasih Mbak Neni, Mbak Eva, dan Mbak Ririn. Ya, terima kasih Ibu. Terima kasih. Ya, baik semuanya. Bu Yuke, Mbak Eva, Mbak Ririn, terima kasih sekali sudah berkenan hadir, sharing, berbagi, menyampaikan kegiatan komunitas, dan juga memberi edukasi kepada masyarakat ya terkait dengan ADHD. Mudah-mudahan bermanfaat. Tadi ya ini diulang-ulang sekali, moto kita adalah bagaimana kita bisa menjadi bermanfaat untuk banyak orang ya. Jadi mari kita bersama-sama bersinergi sesuai logo tadi, kita inklusif ya, tidak eksklusif, ADHD, non ADHD, semua bersama-sama supaya kita bisa berfungsi secara optimal sebagai manusia, bekerja, berkarya, berkeluarga, ya apapun kondisinya. Terima kasih sekali lagi untuk kehadiran di sini, Profesor Yuke, Mbak Eva, Mbak Ririn. Mudah-mudahan selalu sehat. Sampai ketemu lagi di tanggal 5 Desember. Mari kita bersenang-senang ceria di hari Minggu di kegiatan komunitas peduli ADHD yang pertama ya. Ininya pionir ya, kegiatan pertama. Mudah-mudahan ini akan terus berlanjut sampai semakin banyak manfaat yang diberikan kepada masyarakat. Itu saja barangkali dari saya mewakili teman-teman di HIMSI Jabar. Mohon maaf kalau dalam penyelenggaraan ada hal-hal yang kurang optimal. Insya Allah akan diperbaiki. Terima kasih sekali lagi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Neni. Terima kasih HIMSI Jabar. Terima kasih.